Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mister Cespleng ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat bersama seluruh keluarga besar kita masing-masing. Masih tertarik untuk membicarakan keputusan dari Bareskrim Polsek Jokowi yang dinyatakan sebagai identik ya. Identik bukan otentik. Itu kata beberapa mereka yang tidak puas ya dengan putusan itu, dan kemudian disuruh menghentikan. Artinya kasus ini tidak akan dibongkar lagi, tidak diperoleh kejelasan yang maksimal, hanya menutup kasus, dan kasus itu ditutup agar tidak terbongkar yang sesungguhnya, itu dalam tanda petiknya ya. Sebab kasus ini apapun resikonya ya, nggak usah terlalu berpikir yang bagaimana seperti hasil keputusan dari semua tindakan hukum ya, yang dibuat oleh Jokowi, termasuk dengan lain-lain undang-undang dan lain-lain. Jika itu diketahui palsu, kemudian membatalkan semua itu, tidak usah berpikir sejauh itu seperti yang dimaksudkan oleh Bambang Tri di awal dia membongkar jati diri Jokowi ya. Sebuah tulisan menarik dari Edi Mulyadi ya, kita bacakan untuk melengkapi narasi di soal ijazah Jokowi polisi. Aduh sayang sekali, oleh Edi Mulyadi, senior jurnalis. Polisi pasti paham hasil uji forensik mereka atas ijazah Jokowi akan ditolak masyarakat berakal waras. Pasti mengerti bahwa kepercayaan rakyat terhadap institusi ini sudah sangat tergerus. Ya, hampir semua institusi ya di masa rezim Jokowi ini sudah tidak pada tupoksinya. Bahkan banyak yang terang-terangan menyebut Polri sebagai pagar makan tanaman. Publik terlanjur menganggap polisi bagian dari geng Solo ya, geng Solo. Menyebutnya sebagai Roadside Solo. Mereka bertugas melindungi Jokowi dan keluarga, bukan menegakkan hukum dan menjaga NKRI. Menjaga NKRI-nya ditambahin sama oleh Mister Cespleng. Lanjut, kenapa polisi tetap bersikukuh mengumumkan hasil sulit dipercaya akal sehat? Kenapa membiarkan persepsi publik terhadap mereka bahwa polisi masuk gorong-gorong kebohongan makin dalam? Ya, jika ingin mengupas itu ya, ada sebuah protokol Zionis di pasal berapa lupa, disebutkan di situ bahwa untuk menghancurkan sebuah lembaga hukum itu dihancurkan, suatu negara hukum dihancurkan, dan ini adalah bagian penghancuran sistem hukum untuk menghancurkan lembaga-lembaga, termasuk yang paling mencolok di Republik kita ini adalah lembaga kepolisian Republik Indonesia. Jika trust masyarakat terhadap hukum, terhadap lembaga-lembaga itu mengalami degradasi, nah artinya itulah keberhasilan mereka menghancurkan suatu negara. Jadi termasuk, mohon maaf ini ya, Edi Mulyadi, tolong dibaca juga dengan dari dokumen protokol Zionis. Itu sangat lengkap sekali bagaimana sistem penghancuran sebuah negara, sebuah bangsa oleh sebuah kelompok yang sekarang kaum orang modern sini menyebutnya sebagai global power, atau ya sebut saja lah Zionisme internasional, yang sekarang sedang menuju pada sebuah tatanan dunia baru, yaitu tatanan dunia satu kekuasaan ya, di bawah Israel Raya nantinya tentunya. Oke, lanjut. Kedua, bisa jadi ada tekanan kekuasaan yang tak bisa mereka lawan. Kapolri dan jajarannya sadar betul bahwa jabatan mereka tergantung restu Solo. Maka menjaga kepentingan Jokowi menjadi semacam kewajiban institusional, kebenaran pun harus dikorbankan. Nah, inilah salahnya ya, walaupun mereka menduduki posisi sebuah lembaga yang tinggi, tetapi mereka masih menganggap bahwa jabatannya itu karena seseorang, karena pengangkatan katakanlah semacam pemimpin tertinggi, presiden umpamanya, tetapi bukan atas dasar amanah. Tapi memang kita tahu Kapolri ini tidak memiliki paham semacam itu, karena Kapolri ini kan non muslim ya,
Kita juga harus berapa di antara mereka itu sangat mencolok seperti Budiari juga non muslim, makanya mereka berani melawan karena ya mungkin doktrin agama itu yang membedakan. Oke, kita lanjut ya. Ketiga, ini soal sistem. Ketika institusi penegakan hukum tak lagi berdiri di atas keadilan, maka semua yang lahir dari sistem itu hanyalah pembenaran, bukan kebenaran. Hukum dijadikan alat legitimasi kekuasaan, bukan alat penegakan keadilan. Itulah di situ intinya. Sungguh sayang, seharusnya ini jadi momentum emas bagi Polri untuk bersih-bersih, untuk membuktikan bahwa mereka bukan pelayan keluarga serupanya. Pilihan itu terlalu berat, mereka lebih memilih bertahan dalam kebusukan daripada berdiri di sisi kebenaran. Atau mungkin karena jawab terlalu gurih dan nikmat soal persepsi miring publik, emangnya gue pikirin soal dosa dan neraka, halah orang gue dijamin masuk. Itulah ditulis Jakarta 24 Mei 2025 oleh wartawan senior Edi Mulyadi. Kenapa Master Cespleng membacakan ini ya? Karena memang ini akhirnya menjadi mengindikasikan bahwa negeri ini sudah memang benar-benar hancur lebur. Apakah Presiden Prabowo mampu membenahi ini? Tentu saja mungkin bisa dibenahi dengan menegakkan aturan-aturan dan menegakkan sistem dasar negara yang sebenarnya yaitu Pancasila tahun. Sebab memang awal kerusakan itu bermula daripada kudeta yang namanya Reformasi 98 pada pemerintahan Presiden Soeharto. Wassalam. Saya kasihan juga dengan Bareskrim.